Apa sih negara maju dan negara berkembang itu? Negara maju adalah negara yang memiliki tingkat kemajuan tinggi di berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, teknologi, dan kesejahteraan sosial. So now, we will talk about developed countries. Kanada. Kanada berdiri pada 1 Juli 1867 setelah lepas dari penjajahan Prancis dan Inggris. Dan kini, Ottawa telah resmi menjadi ibu kota Kanada. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pemerintah. Kanada merupakan sebuah negara di kawasan benua Amerika Utara. Kanada merupakan salah satu negara yang berbentuk monarki konstitusional federal yang mengakui Ratu Britania Raya atau biasa kita sebut Ratu Inggris sebagai kepala negara. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang dipilih oleh rakyat 5 tahun sekali, yang sekarang bernama Justin Trudeau, yang memimpin sejak tahun 2015. Artinya, hingga sekarang dia sudah memimpin selama 2 periode. Nah, setelah mendengar sistem pemerintahannya, sudah saatnya kita masuk ke dalam perekonomian. Disebut negara maju, tentu saja Kanada ini juga memiliki perekonomian yang sangat-sangat maju, di mana pada tahun 2024 produk domestik brutonya telah mencapai 2,21 triliun US dollar serta pendapatan yang per kapitanya diperkirakan sebesar 44.468 US dollar. Perekonomian Kanada juga sangat bergantung kepada hasil alam dan perdagangan internasional dengan ekspor dan impor barang dan jasa. Kanada disebut negara adikuasa global karena merupakan produsen sumber daya alam yang penting bagi dunia. Kanada juga merupakan salah satu negara maju yang mengekspor energi, yaitu Kanada menghasilkan lebih dari 60 mineral dan logam, termasuk nikel, kalium, aluminium, dan uranium. Kanada memiliki cadangan gas alam lepas pantai yang besar di Atlantik. Kanada memiliki cadangan minyak terbesar kedua di dunia setelah Arab Saudi. Dan Kanada juga merupakan produsen global terkemuka dari banyak mineral penting. Kanada merupakan penghasil listrik tenaga air atau biasa disebut tenaga hidroelektrik terbesar ketiga di dunia. Semua stasiun pembangkit listrik tenaga air di Kanada menghasilkan total gabungan 393.789 gigawatt per jam pada tahun 2022, yang mencakup 61,7% dari total pembangkitan listrik tenaga Kanada. Sekarang kita masuk ke pendidikan. Menurut OECD atau Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi, Kanada menjadi salah satu negara berpendidikan top di dunia. Bahkan, mereka berada di antara 3 negara dengan pendapatan per kapita tertinggi untuk pengeluaran pada pendidikan. Setiap penduduk Kanada wajib menempuh pendidikan hingga usia 16 tahun, kecuali di daerah bagian Ontario dan Brunswick, yang mewajibkan sampai umur 18 tahun. Pada setiap provinsinya, terdapat dinas pendidikan yang bertugas untuk mengawasi pelayanan pendidikan program-program pendidikan. Nah guys, biasanya di negara maju itu paling sering dikunjungi gak sih? Salah satunya pasti karena wisatanya yang bagus. Sekarang kita akan bahas tempat-tempat wisata yang paling sering dikunjungi di Kanada. Yang pertama, yaitu air terjun Niagara. Salah satu air terjun paling ikonik di dunia, terletak di perbatasan Kanada dan Amerika Serikat. Air terjun ini memiliki daya tarik yang luar biasa, karena keindahannya membuat orang-orang ingin mengunjunginya. Setiap tahun akan ada lebih dari 8 juta pengunjung datang ke Kanada untuk melihat air terjun Niagara ini. Yang kedua yaitu CN Tower, menara ikonik di Toronto yang memperlihatkan pemandangan kota dari ketinggian. Di CN Tower ini, kalian juga bisa menikmati makanan sambil melihat pemandangan dari atas. Seru banget kan? Selain tempat-tempat tersebut, Kanada juga memiliki banyak tempat wisata menarik lainnya seperti Danau Louise, Taman Nasional Jasper, Kota Montreal, Pulau Vancouver, dan lainnya. Selanjutnya, fun fact Kanada. Yang pertama, Kanada merupakan salah satu the most educated countries in the world, di mana Kanada berfokus pada aspek-aspek teoritis dan praktis, dan juga dikenal akan infrastruktur dan fasilitas penelitiannya, sehingga Universitas Kanada mengungguli beberapa universitas besar di dunia. Yang kedua, pohon maple. Di Kanada, pohon ini menjadi pohon nasional dan merupakan lambang dari bendera kebangsaan mereka. Pohon maple yang
punya bentuk daun yang indah dan unik dengan 5 sisinya yang lancip. Warna dan maple juga dapat berubah-ubah sesuai perubahan musim. Yang ketiga, Quebec City Winter Carnival adalah festival luar ruangan 10 hari yang berlangsung di kota Quebec, Kanada. Ini salah satu karnaval musim dingin terbesar di dunia. Festival ini merayakan musim dingin dan budaya Nordik. Yang keempat, ice hockey atau hoki es merupakan olahraga yang sangat populer di Kanada, di mana permainan ini dimainkan secara beregu di atas es. Permainan ini hampir sama dengan sepak bola. Bedanya permainan ini menggunakan stick, pelindung kepala, dan keping hoki atau yang disebut puck sebagai bolanya. Mereka memiliki salah satu liga hoki terbaik di dunia, yaitu NHL. Negara berkembang adalah negara yang sedang dalam proses meningkatkan perekonomian, kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, dan standar hidup dengan karakteristik pendapatan per kapita rendah. Sektor industri kurang berkembang dan indeks pembangunan manusia di tingkat menengah ke bawah. Brazil adalah negara yang berdiri sejak 7 September 1822 setelah meraih kemerdekaannya dari Portugis dan menjadi negara terbesar di Amerika Selatan dengan sistem pemerintahan Republik Federal. Presiden Brazil dipilih untuk masa bakti selama 6 tahun dan bertindak sebagai kepala negara dan pemerintahan. Brazil terdiri dari 23 negara bagian, yaitu 3 daerah khusus dan 1 distrik federal. Nah, lagu kebangsaan Brazil pun ada, yaitu Himno Nasional Brasileiro, yang disebut dengan bahasa resmi Portugis. Lalu ekonomi Brazil. Ekonomi Brazil termasuk terbesar di Amerika Latin dan berada di urutan 8 terbesar dunia. PDB Brazil pada tahun 2017 mencapai 3.248 triliun. Sektor pertanian menjadi sektor yang paling diandalkan oleh Brazil dengan hasil pertanian yang berupa kopi, tebu, kakao, kacang, kedelai, dan jagung. Lalu pendidikan. Pendidikan di Brazil diatur oleh Kementerian Pendidikan dan dibagi menjadi beberapa tingkat, yaitu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan dasar dan menengah adalah wajib bagi semua warga negara Brazil. Brazil juga memiliki beberapa universitas terkemuka di Amerika Selatan. Ada juga pendapatan per kapita Brazil. Pendapatan per kapita Brazil pada tahun 2017 mencapai $15.600. Namun, pendapatan per kapita di Brazil masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Teman-teman tahu nggak sih kalau Brazil mempunyai banyak sekali destinasi wisata yang beragam dan menakjubkan? Wah, pasti kalian sudah penasaran kan? Apa aja sih wisatanya? Yuk kita bahas. Jadi guys, wisata pertama yaitu ada Pantai Copacabana dan Ipanema. 2 pantai paling terkenal di Rio de Janeiro. Kedua, ada Christus Panebus, yaitu patung Yesus Kristus di Rio de Janeiro yang menjadi simbol kota. Ketiga, dan yang paling terkenal di Brazil yaitu Rio Carnaval. Rio Carnaval di Brazil merupakan salah satu pesta terbesar di dunia yang menarik jutaan pengunjung dari berbagai negara. Acara ini berlangsung setiap tahun di kota Rio de Janeiro, Brazil. Dan biasanya diadakan sebelum musim Prapaskah dalam kalender Kristen. Karnaval ini tidak hanya sekedar merayakan kegembiraan, tetapi juga memiliki akar sejarah yang kaya dan beragam. Ada fakta menarik nih teman-teman. Nah, Brazil ini ternyata memiliki 60% sungai Amazon di negaranya. Amazon juga termasuk hutan tropis paling luas di dunia yang memiliki nama lain yaitu paru-paru dunia karena menghasilkan 30% dari seluruh oksigen di bumi. Di samping itu, sungai Amazon memainkan peran penting dalam lingkungan, ekonomi, dan budaya Brazil. Sungai dan hutan hujan di sekitarnya berperan sebagai penyerap karbon yang signifikan, membantu mengatur iklim global. Sumber daya Amazon yang melimpah juga berkontribusi terhadap ekonomi Brazil melalui berbagai industri seperti perikanan, pertanian, dan kayu. Selain itu, sungai telah membentuk lanskap budaya wilayah tersebut, mendukung banyak komunitas adat, dan mempengaruhi seni musik dan kuliner setempat. Gak cuma itu aja guys, faktanya Brazil adalah negara terbesar kelima di dunia. Meskipun Brazil merupakan negara terbesar di Amerika Latin dan memiliki ekonomi terbesar nasional di kawasan tersebut, negara ini masih menghadapi beberapa tantangan pembangunan. Antara lain, primero, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Brazil memiliki tingkat ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang tinggi nih ternyata guys. Negara ini memiliki salah satu tingkat ketidaksetaraan pendapatan yang tertinggi di dunia. Segundo, korupsi.
Brazil telah mengalami beberapa skandal korupsi besar dalam beberapa tahun terakhir ini yang telah mempengaruhi kepercayaan investor dan memperlambat pertumbuhan ekonomi mereka. Tercero, ketergantungan pada sumber daya alam. Brazil ternyata sangat bergantung pada sumber daya alam, seperti minyak, gas, dan komoditas pertanian. Hal ini membuat negara ini rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Kuarto, infrastruktur yang kurang. Brazil masih memiliki infrastruktur yang kurang, seperti jaringan transportasi dan jaringan energi yang tidak memadai. Meskipun demikian, Brazil memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju ternyata guys. Negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar, dan lokasi strategis di Amerika Latin. Dengan reformasi ekonomi dan peningkatan investasi dalam infrastruktur dan pendidikan, Brazil dapat meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan mencapai status negara maju.